Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat yang lain yang sangat banyak yang wajib kita syukuri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Nikmat-nikmat Allah sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Apabila kalian syukur, aku akan tambah. Apabila kalian kufur, ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang ayat yang pertama sampai keempat dari surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Alif Lam Mim ini adalah huruf-huruf yang disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Okay. Alif Lam Mim, cara bacanya dengan menyebutkan huruf-hurufnya. Tidak dibaca dengan alam, tapi alif, kemudian lam, dan mim. Tentang alif lam mim ini, huruf-huruf ini, ia merupakan huruf hijaiyah. Para ulama berbeda pendapat tentangnya dan tentang hikmah dari huruf-huruf tersebut. Banyak sekali pendapat tentang masalah ini. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika berbicara tafsir Alif Lam Mim di surat Al-Baqarah, beliau mengatakan wa yumkinu hasruha ala au fi arba'ati aqwal. Mungkin dibatasi dengan 4 pendapat. Yang pertama, annalaha ma'nan. Pendapat yang pertama bahwa Alif Lam Mim ini memiliki makna. Alif Lam Mim memiliki makna, ya. Dan ashab hadzal qaul
yakni para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berbeda pendapat tentang makna, penentuan makna dari alif lam mim. Ya. Ada apakah dia merupakan nama bagi Allah? Apakah dia merupakan nama bagi surat atau dia merupakan isyarat tentang muddah, batasan dari umat ini, ya? Atau yang semisalnya. Jadi banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ya, ini pendapat yang pertama. Ini bahwa alif lam mim ini ada maknanya. Tapi mereka berbeda pendapat tentang apa maknanya. Kemudian pendapat yang kedua, alif lam mim adalah huruf-huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna, tetapi ada hikmahnya. Ya, ini pendapat yang kedua. Dan pendapat ini, ya, disebutkan atau dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa huruf-huruf tersebut memiliki makna, tapi mereka mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Ya, mereka berkata bahwa tidak mungkin di dalam Al-Quran ada yang tidak memiliki makna. Artinya semua ayat dalam Al-Quran memiliki makna, tetapi maknanya wallahu a'lam. Ini kata mereka. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pendapat yang keempat maksudnya, at-tawakkuf. Ya. Jadi pendapat yang keempat, mereka memilih diam, tawakuf. Ya. Artinya cukup dibaca, ya, dan tidak berbicara tentang apakah dia punya makna atau tidak punya makna. Ya. Pendapat yang rajih, yang paling kuat, yang paling unggul, dan ini diunggulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, adalah pendapat yang kedua, bahwa alif lam mim adalah merupakan huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna tetapi memiliki hikmah. Ya, tidak memiliki makna dan tidak memiliki hikmah. Ya. Dan pendapat ini marwi, artinya diriwayatkan dari seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang bernama Mujahid rahimahullahu taala. Hujjah, ya, dari pendapat ini, mereka berkata, anna al-Qur'ana nazala bi lughatil Arab, bahwa Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab. Wa hadhihi al-huruf laysa laha ma'nan fil lughati al-arabiyyah. Ya, dan huruf-huruf tersebut tidak memiliki makna dalam bahasa Arab. Ya. Seperti ucapan Anda alif. Ucapan kita misalkan, ya, ada baris satu alif, ya. Kemudian ba, ta, sa, jim, ha, dan seterusnya. Huruf-huruf ini dalam bahasa Arab hanya sekedar huruf dan tidak memiliki makna. Fahiyya kadzalika huruf hijaiyah. Maka dia juga merupakan huruf hijaiyah. Baik. Kemudian apa hikmahnya? Ya. Hikmahnya, ya, ulama berkata, walaupun ini merupakan huruf hijaiyah, dia memiliki hikmah yang sangat besar. Ya. Hikmahnya adalah al-isyaratu ila bayani i'jazil Qur'anil azim. Huruf-huruf tersebut mengisyaratkan tentang kemu'jizatan Al-Quran yang sangat agung ini. Jadi penjelasan tentang i'jaz Al-Quran Al-Azim. Ya. Kenapa? Karena huruf-huruf ini, ya, adalah huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa kita, khususnya kaum Arab. Mereka menggunakan huruf-huruf tersebut.
Tetapi mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan huruf-huruf ini, ya, huruf-huruf yang masih dalam kemampuan manusia berbicara. Dan dari sisi ijaznya, sisi kemu'jizatnya dari sisi apa? Jawabannya adalah dari sisi di mana mereka tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Ini diantaranya. Ya. Kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 tantangan kepada mereka, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran penuh. Ini yang pertama. Di dalam surat At-Tur ayat 34 Allah berfirman, "Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin." Hendaknya mereka mendatangkan hadis, yakni perkataan yang semisalnya apabila mereka benar. Ya. Mereka tidak sanggup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, menantang manusia mendatangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Bisa kita lihat di surat Hud ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Am yakuluna iftarah, qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayat, wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Bahkan mereka berkata bahwa Al-Quran ini dibuat-buat oleh dia. Mereka mengatakan Al-Quran dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bantah. Ya, Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, "Fa'tu bi 'ashri suwarin mithlih." Datangkanlah oleh kalian 10 surat yang semisalnya. Muftarayat, yang kalian buat-buat. Ketika kalian menuduh ini buatan Nabi Muhammad, maka silakan datangkan 10 surat yang kalian buat-buat yang sebanding, yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan panggillah, serulah siapa yang sanggup kalian panggil selain Allah, in kuntum shadiqin, jika dakwahan kalian benar. Allah menantang dalam ayat yang mulia ini kepada mereka untuk mendatangkan 10 surat. Untuk membuat 10 surat. Mereka tak sanggup. Tidak bisa mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka untuk membuat 1 surat yang semisal dengan Al-Quran. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Yang artinya, apabila kalian dalam keraguan, wa in kuntum fi raib, dari apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, yakni Nabi Muhammad SAW. Ya, kami turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kalian dalam keraguan terhadap itu, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkan 1 surat yang semisalnya. Wad'u syuhada'akum, dan serulah, panggillah syuhada kalian atau penolong kalian. Wad'u syuhada'akum, selain Allah, min dunillah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, apabila kalian tidak bisa melakukannya, dan pasti kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Wa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ini kemukjizatan yang besar. Ya.
ayat ini merupakan kemukjizatan yang besar tentang kebenaran dari Al-Quran, kehebatan dari Al-Quran, keagungan dari Al-Quran. Dan lafadznya Allah menggunakan lan taf'alu, ya, kalian pasti tidak akan pernah bisa membuat itu, ya. Oleh karena itu ulama berkata tentang ayat ini, ayat yang ke-24 dari surat Al-Baqarah, wa ma zala babu tahaddi maftuhan. Jadi pintu tantangan Allah kepada mereka orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran masih terbuka saat ini, hatta al-yawm, hatta al-an, ya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, apabila kalian tidak bisa membuatnya, wa lan taf'alu, dan kalian pasti tidak akan pernah bisa membuatnya, fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah kalian terhadap api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir, telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwa neraka sudah ada, ya. Jadi hikmah dari disebutkannya alif lam mim dan lafaz-lafaz yang semisal dari huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, ya, adalah bayan i'jaz Al-Quranil azim, untuk menjelaskan keagungan Al-Quran yang sangat mulia, mukjizat Al-Quran yang sangat agung, ya. Oleh karena itu kita dapati tidaklah disebut huruf muqatta'ah di awal sebagian surat dalam Al-Quran, melainkan setelahnya disebutkan tentang Al-Quran. Dan inilah di antara hal yang menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran ini, ya. Kecuali sedikit dari surat-surat yang disebutkan huruf muqatta'ah, kemudian disebutkan hurufnya selain Al-Quran. Rata-rata setelah disebutkan huruf-huruf muqatta'ah itu disebutkan Al-Quran. Seperti contohnya, misalkan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, dalam surah Al-Baqarah, ya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Setelah menyebutkan alif lam mim, Allah menyebutkan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Subhanallah. Kemudian Yasin. Yasin, huruf ya sama sin. Yasin. Kemudian Allah sebutkan wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ya, kemudian contoh yang lain, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang Majid. Kemudian Sad, ketika Allah sebutkan huruf muqatta'ah, Sad wal Qur'ani dzidzikr, ya. Jadi setelah menyebutkan huruf-huruf muqatta'ah ini yang menjelaskan tentang kemukjizatan Quran, Allah sebutkan Quran, kehebatan Al-Quran. Kecuali sedikit, ya, dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran setelah disebutkan huruf muqatta'ah, ya, dan itu pun tidak lepas dari Al-Quran, sesungguhnya tidak lepas dari Al-Quran, ya. Karena apa? Karena ketika tidak disebutkan Quran, disebutkan tentang khasais yang ada dalam Al-Quran, kekhususan Al-Quran. Seperti misalkan surat Maryam, Allah mulai dengan kaf ha ya ain sad, ya. Allah sebutkan tentang kisah, dan ini merupakan khasais dari Al-Quran, kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad SAW. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penyebutan tentang rahmat Rabbmu kepada hambamu, kepada hambanya, yakni Zakaria, ya. Kemudian surat Ar-Rum, alif lam mim, ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum.
ya. Romawi, bangsa Romawi dikalahkan. Ini tentang penyebutan khosais, kisah yang besar yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi Alif Lam Mim ini memiliki hikmah yang sangat agung, yang sangat besar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Al-hayyu al-qayyum. Ya. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Maksudnya apa? Kalimat ilah, ya, itu artinya ma'bud. Allah itu tidak ada yang berhak diibadahi illahu, kecuali Dia. Al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup dan lagi terus mengurusi makhluknya. Perlu diketahui, di sini ada faedah yang besar, ya. La ilaha illahu, ya. Dari sisi Arab ada khobar yang mahdzuf, ada khobar yang dibuang, yang takdirnya adalah huwa, yang takdirnya adalah hak. La ilaha haqqun. La ilaha haqqun, karena la itu harfun nafi, la nafiya lil jins. Ilah adalah ismu la an-nafiya lil jins. Khobarnya mahdzuf, takdirnya adalah huwa. Ya. Artinya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Ya. Perlu diketahui bahwa di sana ada alihah batilah, yakni sesembahan yang batil, Tuhan-Tuhan yang batil. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah adalah ilah yang hak. Selain Allah Subhanahu wa taala, dari sesembahan atau dari yang disembah, dari yang diibadahi adalah batil. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwa Tuhan-Tuhan itu diberi nama tanpa hak. Ya. Tuhan-Tuhan selain Allah diberi nama oleh manusia dengan tidak benar. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 40, "Ma ta'buduna min dunih illa asma'a sammaytumuha illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum." Ma ta'buduna min dunih, apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian sembah dari selain Allah, tidaklah melainkan hanya nama-nama yang kalian namai. Ini semisal dengan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Najm dari ayat 19 sampai 23. Bisa kita lihat. Allah berfirman, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Alakumudz dzakaru wa lahul untha? Tilka idzan qismatun dhiza." Afara'aytum, ya, tidakkah kalian perhatikan tentang Lat, berhala, sesembahan namanya Lat, Al-Uzza, yang ketiganya adalah Manat, ya. Alakumudz dzakaru wa lahul untha? Apakah pantas bagi kalian anak laki-laki, kemudian kau nisbatkan anak perempuan buat Allah, untuk Allah? Orang-orang musyrikin itu, ya, tidak mau punya anak perempuan, ya. Tetapi mereka menisbatkan anak perempuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka idzan qismatun dhiza." Ya, itu pembagian yang tidak adil. "In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Ya, Tuhan-Tuhan itu tidak lain melainkan apa? Nama-nama yang kalian namai. Dinamai juga oleh nenek moyang kalian, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan tentangnya tentangnya dari sultan, hujjah, keterangan
tentang hal itu sedikit pun. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Ya. Mereka tidaklah mengikuti melainkan dhann, prasangka, dan mengikuti hawa nafsu mereka saja. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka al-huda, dari Rabb, petunjuk dari Rabb mereka. Jadi la ilaha illahu, ya, artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, yakni Allah. Jadi ada ilah-ilah yang batil. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah itu adalah al-haq dan apa yang mereka ibadahi selainnya adalah kebatilan, adalah batil. Ya. Jadi Allah mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illahu, ya, tidak ada ilah kecuali Dia. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan ada ilah-ilah lain. Bagaimana penggabungannya? Penggabungannya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Adapun tuhan-tuhan yang lain, sesembahan lain selain Allah adalah batil. Ada faedah yang bagus di sini, yang menarik. Ya. Perhatikan kalimat Allahu la ilaha illahu. Ya. Lihat di sini huwa di ayat yang kedua, ya. La ilaha illahu itu dhamir, kata ganti. Ya, dhamir itu kata ganti. Wa laysa isman, dan bukan isim, bukan nama bagi Allah. Dia adalah kata ganti. Ya, berbeda dengan firman Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah sebutkan dengan nama, tidak ada ilah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian lafadznya di sini dengan Allah. Ya. Dan perhatikan surat Al-Anbiya 25. Surat Al-Anbiya 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Ana. Ini kata Allah, fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata di sini, perhatikan, ini ada hukum yang berkaitan dengan zikir. Kata beliau, fa'ala hadza naqul, di atas hal ini kami berkata, kami katakan, lafaz ana dan lafaz huwa ini domir. Ya. Lafaz ana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya 25, la ilaha annahu la ilaha illa ana. Ya. Dan lafaz huwa la ilaha illahu dalam surat Ali Imran ayat yang kedua, ini merupakan domiru raf'in munfasil, kata ganti rafa', ya, yang munfasil. Orang yang berzikir menyebut nama Allah, ya, orang itu tidak menjadikan lafaz ana nama bagi Allah, ya, maka tidak boleh bagi orang yang berzikir, kata Syekh Utsaimin, menggunakan huwa nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bihadza na'rifu butlana dzikri as-sufiyyah alladziina yadhkuruna Allah bil lafzi hu. Dan dengan dasar ini kita mengetahui kebatilan zikir kaum sufi yang berzikir kepada Allah hanya menyebutkan lafaz hu saja. Ya. Wa yarawna anna hadha adh-dhikra afdalu al-azkar. Dan mereka menyatakan atau berpendapat atau memandang bahwa zikir ini seutama-utamanya zikir. Ya. Jadi
Kalau zikir yang masih biasa itu la ilaha illallah. Zikir yang lebih tinggi lagi Allah, Allah, Allah. Zikir yang lebih tinggi lagi hu, 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 hu. Zikir yang sudah khasatul khasah sudah, kata mereka. Ya. Dan ini bantahannya. Atau ini penjelasannya. Jadi sebagaimana tidak boleh kita nyebut ana. Kan nggak ada la ilaha illa ana. Ya, sebagaimana juga nggak boleh menyebut hu saja. Kalau berzikir kita sebutkan la ilaha illallah. Ya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu, ya. Alif lam pada Al-Hayyu lil istighraq. Ya, yang memiliki arti al-kamil al-hayah. Jadi kehidupannya sangat sempurna. Wa hayatullahi azza wa jal kamilatun fi wujudiha wa kamilatun fi zamaniha. Jadi hayat Allah, ya, itu sempurna wujudnya dan sempurna dalam masanya, zamannya. Fahuwa hayyun la awwala lahu wa la nihayata lahu. Allah ini hidup, tidak berawal, tidak berakhir. Ya. Hayatuhum lam tusbaq bi adam. Kehidupan Allah tidak didahului dengan ketidakadaan. Wala yalhaquha zawal, tidak akan disusul dengan zawal. Ya. Tidak akan disusul dengan kebinasaan. Wa hiya aydan kamilatun hala wujudiha. Nah, dari sisi wujudnya juga sempurna. Ya, dari sisi zaman sempurna, dari sisi wujud juga sempurna. La yadkhuluha naqsun li wajhin minal wujuh. Sama sekali tidak ada kekurangan. Fahuwa kamilun fi sam'ihi wa ilmihi wa qudratihi wa jami' sifatihi. Allah sempurna pada pendengarannya, ilmunya, kudrahnya, dan semua sifat-sifatnya. Idza ra'ayna al-adamiyya bal idza ra'ayna ghaira Allah azza wa jal wajadna annahu naqisun fi hayatihi zamanan wa wujudan. Kalau kita lihat manusia atau lihat selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk, ya, kita bisa melihat, mendapati bahwa makhluk itu naqis, kurang. Ya, kehidupannya kurang. Dari sisi zaman dan dari sisi wujudnya, dari sisi zaman dan dari sisi wujudnya. Makhluk ketika dikatakan hidup sebelumnya tidak ada, ya. Jadi masbuq bi adam, kemudian tidak akan kekal, ya, akan fana makhluk ini, tapi Allah kekal. Kemudian dari sisi wujudnya, ya, makhluk laisa kamilas sam'i walal basar walal ilm walal qudrah. Fa kullu hayyin siwa Allah naqis. Makhluk itu, ya, keberadaannya tidak sempurna, pendengarannya tidak sempurna, penglihatannya tidak sempurna, ilmunya tidak sempurna, kemudian kemampuannya tidak sempurna. Semua yang hidup selain Allah Subhanahu wa taala naqis, kurang. Allahu la ilaha illahu al-hayy. Allah kehidupannya sempurna. Al-hayy. Al-qayyum, Allah Maha mengurus makhluknya. Yani al-qayyum maksudnya adalah al-qaimu bi nafsihi wal qaimu ala ghairihi. Maksud al-qaimu bi nafsihi fala yahtaju ila ahad. Allah tidak membutuhkan siapapun. Dan semua atau siapapun membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Al-Hayyu Al-Qayyum ini Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, ya, mencakup seluruh sifat Allah dari seluruh kesempurnaan. Istighraqun li jami'i ma yusafullahu bihi bi jami'il kamalat.
ففي الحي كمال الصفات وفي القيوم كمال الأفعال وفيهما جميعا كمال الذات فهو كامل الصفات والأفعال والذات. Jadi al-hayyu al-qayyum sifatnya sempurna, af'alnya sempurna, dan zatnya sempurna. Nah, nazzala 'alaika al-kitaba bil haqq. Nazzala 'alaika al-kitaba bil haqq. Allah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Alkitab ini dengan al-haq. Ya. Nazzala 'alaika al-kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan berangsur-angsur. Nazzala di sini Allah berfirman di surah Ali Imran, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Di surah Al-Furqan ayat 32 Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir itu berkata, ya, seandainya Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus. Ya. Nah, Allah berkata, kadzalik linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Quran itu berangsur-angsur. Linutsabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu. Nah, ini Quran diturunkan berangsur-angsur dan berbeda dengan kitab selain Al-Quran, ya, di mana diturunkan sekaligus. Ya, dari ayat yang mulia ini Allah bedakan di sini. Allah berfirman, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ketika Allah berbicara tentang Al-Qur'an, Allah katakan nazzala 'alaikal kitab. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara menurunkan Taurat dan Injil itu dengan anzala. Penjelasannya di sini disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ada perbedaan ta'bir, perbedaan ungkapan. Ya, nazzala 'alaikal kitab min anzala at-taurata wal injil. Dan ikhtilafut ta'bir yadullu ala ikhtilafil ma'na. Ya, perbedaan dalam pengungkapan, dalam ta'bir menunjukkan perbedaan makna. Oleh karena itu, qala ahlul ilm berkata, inna at-taurata wal injila nazalata duf'atan wahida biduni tadrijin bi khilafil Qur'an. Fa'innahu nazala bi'at-tadrij. Sesungguhnya Taurat dan Injil turun sekaligus, ya, tanpa tadrij, ya, tidak berangsur-angsur. Berbeda dengan Al-Quran, turun dengan berangsur-angsur. Wa hadza min rahmatillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah. Ini merupakan rahmat Allah azza wa jalla terhadap umat ini. Ya. لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج لكن لو نزل دفعة واحدة لزم الأمة أن تعمل به جميعا بدون التدريج وهذه من الآثار التي كتبت على من سبقنا إذا نزل عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل فيما ألفوه وفيما لم يألفوه بخلاف القرآن الكريم. Jadi ayat ini menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, perbedaan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an berangsur-angsur. Taurat dan Injil diturunkan sekaligus. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika diturunkan Quran berangsur-angsur, maka hukumnya juga hukum, ya, itu berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ya, berbeda dengan hukum yang ada dalam Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus, jadi terasa sangat berat. Dan ini merupakan belenggu dan hal yang berat yang Allah Subhanahu wa taala angkat dari umat Islam ini. Ini nikmat besar. Jadi kita diberi nikmat yang sangat besar dengan agama yang luar biasa, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Taurat adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Musa, dan Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya. Min qablu, ini sebelum Al-Qur'an. Hudal linnas, dan ini sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Sebagai petunjuk bagi manusia. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran, Taurat dan Injil itu Allah turunkan sebagai petunjuk. Ya, hudan linnas. Ya. Petunjuk di sini adalah petunjuk hidayat ad-dilalah. Hidayat ad-dilalah. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa anzala al-furqan. Wa anzala al-furqan, dan Allah turunkan al-furqan. Apa yang dimaksud dengan al-furqan di sini? Ya, ada ikhtilaf di sini, 8 tafsiran. Ya. Yang ana baca di tafsir Ibnu Katsir, Qatadah menafsirkan dengan Al-Quran. Ya. Rabi' bin Anas juga demikian. Ya. Dan Ibnu Katsir menurunkan perkataan Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Dan sering Ibnu Katsir menurunkan perkataan Ibnu Jarir At-Tabari tentang pendapat dari tafsir yang beliau pilih adalah dia merupakan masdar, artinya merupakan penjelas, ya, artinya bukan Al-Quran, gitu. Ini merupakan sifat dari 3 surat yang sebelumnya, 3 kitab yang sebelumnya, Al-Quran, Taurat, dan Injil. Allah itu merupakan furqan, pembeda, ya, furqan, pembeda. Dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah adalah dikenal dengan al-mufassirun naqid, ya, mufassir yang naqid. Nah, apa yang dimaksud dengan al-furqan? Al-furqan adalah kalimatun wasi'ah tashmalu kullama bihi al-farq min jami'il wujuh baina ahli al-haqqi wa ahli al-batil wa baina an-nafi'i wad-dar wa baina al-anfa' wan-nafi' wa baina al-adar wad-dari wa ghairi dhalik. Jadi kalimat al-furqan ini kalimat yang luas, mencakup seluruh apa-apa yang terbedakan dengannya, ya, dari semua sisi, antara ahlul haq dan ahlul batil, antara yang bermanfaat dan antara yang mudarat, antara yang mana yang lebih manfaat dari yang hanya sekedar manfaat, antara mana yang lebih bermudarat daripada yang memudarat, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, ya. Nah, innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, ya, maksud kafir di sini, ya, orang-orang yang ingkar. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, mereka mendapatkan azab yang pedih, adab yang keras, ya. Nah, jadi asal kufur dari satr ini menutup, ya. Kafaru bi ayatillah, maksudnya mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ya. Al-kufur dari satr, kalau ada orang Arab bilang al-kufurra. Al-kufurra itu artinya yang menutupi mayang kurma itu. Ini disebut al-kufurra, ya. Al-kufurra. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ya. Ayat-ayat ada 2, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah seperti langit, bumi, matahari, bulan, bintang, kemudian pepohonan, gunung-gunung, pepohonan, dawab, ya, binatang, manusia. Kemudian berbedanya bahasa, berbedanya jenis kulit, kemudian warna kulit, ya. Ada tidur, ada bangun, dan banyak hal yang kita jumpai di alam semesta ini merupakan ayat-ayat Allah juga, ayat kauniyah. Ya. Yang kedua, ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi, kepada para rasul, kepada para nabi dan rasul.
Ya. Ayat-ayat kauniyah, ya, alam semesta ini disebut ayat. Kenapa? Karena tidak ada seorang yang mampu, tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan seperti apa yang Allah ciptakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73, "Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah." Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari Allah itu tidak mampu membuat dzubab, lalat. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kalian tidak mampu untuk membuat lalat. Ya. Walaupun mereka berkumpul. Ya. Jadi yang mereka anggap hebat, ya, tidak bisa membuat lalat. Padahal binatang yang kecil. Ya. Coba kita lihat, bisa nggak tuh orang yang paling cerdas di atas muka bumi dikumpulkan, kemudian sepakat bikin lalat? Tidak mungkin. Ya. Jadi alam semesta ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang kedua adalah ayat syar'iyah, ya, yang tidak ada orang atau seorang pun yang bisa mendatangkan yang semisal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, ya, sehingga Allah seperti Al-Qur'an, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra 88, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira." Katakanlah, seandainya manusia dan jin mereka berkumpul, ini seluruh manusia dan jin mereka berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran ini, mereka tidak akan sanggup melakukannya, walaupun sebagian mereka dengan yang lainnya saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Ya. Orang yang kafir, ya, Allah janjikan dengan azab api neraka. Artinya Allah ancam, ya. Allah ancam dengan azab api neraka. Ya. Dan azab api neraka ngeri sekali. Ya, syadid di sini artinya kuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab di antara surah Al-Kahfi ayat 29, ya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Jadi kami siapkan untuk orang-orang zalim itu api neraka yang gejolaknya meliputi mereka. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kalau mereka minta minum, mereka diberi air minum dari cairan tembaga, cairan besi. Yang dengan itu wajah-wajah mereka terbakar, muka-muka mereka hangus. Ini minumannya ahli neraka. Minumannya membuat hangus. Makanannya, ya, dengan zakum. Allah berfirman di surat Dukhan, "Inna syajarataz zakum ta'amul athim." Makanan orang yang berdosa, penduduk api neraka adalah pohon zakum. Kal muhli yagli fil butun. Seperti muhl, yakni cairan juga, cairan tembaga, ya, yang memenuhi perut-perut mereka. Di surat As-Saffat Allah berfirman, فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Dan membuat perut mereka mendidih, ya, kagolil hamim. Kemudian pakaian penduduk api neraka itu dari ter. Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat ke-50, walibasuhum min qatiran. Sarabiluhum min qatiran. Sarabiluhum min qatiran. Jadi pakaian-pakaian mereka dari ter. Ya. Dan dari atas mereka dan bawah mereka tempat tinggal mereka itu api, waliyadzubillah. Ya, azab. Allah berfirman, yauma yakshawhumul azab min fawqihim wa min tahti arjulihim. Di hari mereka ditutup dengan azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, waliyadzubillah. Ya. Dan mereka menjerit tentunya, ya. Dan Allah sebutkan di surat Fatir ayat 37, ya, yang kena azab itu teriak-teriak, ya, dan mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Allah berfirman, wahum yastarikhuna fiha. Mereka teriak
di dalam api neraka. Mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari api neraka ini supaya kami bisa beramal soleh, tidak seperti apa yang pernah kami dahulu lakukan. Ya, nah ini. Jadi mereka diazab oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, Allahu azizun dzuntiqam. Allah maha aziz, maha perkasa, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hukuman. Barangkali ini saja yang bisa Anda baca, faedahnya insyaallah disampaikan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Kami tunggu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Ahmad Brebes. Silakan Pak Ahmad pertanyaannya. Jadi begini Ustaz, berkaitan dengan zikir, membaca Al-Quran. Iya. Saya tidak bisa membaca tanpa, karena saya mengalami penyakit kembung gitu, sering kentut. Ini gimana saja hukumnya? Oh, iya. Baik. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik. Pak Saudari, Pak Yusuf. Nah. Dari Brebes tadi. Brebes ya. Dari Brebes. Barakallahu fiik, Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi antum dan berkahi kita semua. Nah. Zikir itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Zikir itu banyak jenisnya, ya kan? Salat zikir, ya. Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, tinggalkanlah salat untuk berzikir, ya. Dan zikir yang lain, ya, zikir di luar salat, ya. Zikir setelah salat, zikir pagi, petang, kemudian zikir ketika kita jalan, ya. Ketika kita safar, ketika naik ada zikirnya, turun ada zikirnya, dan seterusnya, ya. Kalau zikir selain sholat tidak diwajibkan untuk zikir di luar sholat tidak diwajibkan untuk bersuci, ya. Nah, jadi kalau Bapak kentut, ya, atau buang angin, tidak masalah zikir terus, ya, berzikir, ya. Zikir pagi, zikir petang, ya. Kemudian dalam keadaan apapun kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang yang selalu berzikir dan gemar berzikir, ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam setiap keadaannya, mengingat Allah dan berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Nah, memang dianjurkan untuk selalu bersuci, ya, selalu bersuci. Oleh karena itu ketika dalam hadis Muhajir bin Kunfuz, Rasulullah SAW belum lagi wudu, Rasul ketika diucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menjawab. Kemudian setelah selesai berwudu, Rasulullah SAW menyampaikan uzurnya kepada Muhajir bin Kunfuz, bahwasanya aku tidak suka mengingat Allah, berzikir kepada Allah melainkan dalam keadaan apa? Keadaan bersuci. Ini menunjukkan bahwa makruh hukumnya ketika kita wudu kita menjawab salam, ya. Tapi kalau ngomong boleh, harus dibedakan, ya. Kalau kita wudu, karena tidak ada keterangan, ya, bahwa ngomong dalam wudu membatalkan wudu, ya. Adapun dalam hukum sholat nggak boleh kita ngomong, nggak boleh kita bicara. Nah, kita lagi berbicara masalah zikir. Jadi zikir dalam keadaan apapun. Nah, Bapak kondisinya misalkan kembung, sering buang angin, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Adapun salat, ya, maka wajib tentunya bersuci. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rasulullah SAW bersabda demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah satu di antara kalian sehingga kalian berwudu,
idza ahdatsa di situ dijelaskan maksudnya adalah buang angin, ya. Nah, jadi kita dalam sholat yakni wajib berwudu. Nah, terus gimana kalau kasusnya ada orang yang memang kalau bahasa kita yang blong misalkan ya gitu ya. Maka kalau memang susah ditahan, kasusnya dikiaskan oleh ulama seperti orang yang mengalami salasil baul. Salasil baul itu yang kencing terus gitu ya, nggak bisa ditahan. Nah, ketika sholat terus kencing gitu ya, dan memang penyakitnya seperti itu. Nah, orang seperti ini maka masuk dalam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi sebelum sholat dia berwudu. Ya, kemudian pas lagi sholatnya keluar air seniknya atau yang buang angin terus, itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Wa jazakallah khairan. Silahkan kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami bertanya langsung via telepon. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Saya dari Cempaka Putih Barat ini, Pak. Iya Pak, silakan Pak. Saya melakukan zikir di luar sholat, Pak. Sepertinya misalnya baca kulhu 100, baca Fatihah 100, misalnya begitu, Pak. Iya. Jadi apakah itu ada perintahnya atau tidak gitu? Jadi hanya zikir itu aja, sepertinya subhanallah gitu 100, alhamdulillah 100 gitu, Pak. Iya. Sudah, Pak? Iya, itu aja, Pak. Iya. Barakallahu fiik. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ulama berkata, Bapak, ya, bahwa zikir itu ada dua, ya. Zikir yang muqayyad dan zikir yang mutlak. Zikir yang muqayyad artinya zikir yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan waktu, terikat dengan kaifiyat, tata cara tertentu, terikat dengan jumlah bilangan tertentu, ya. Ini zikir-zikir yang harus kita ngambil contohnya dari Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti zikir-zikir dalam sholat itu kaifiyatnya, caranya dan lafadznya itu dicontoh atau diberikan syariat, dicontohkan langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikir-zikir setelah sholat, ya, ini zikir muqayyad, ya. Setelah sholat ada subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, ada yang sebagiannya 10 kali, 10 kali, 10 kali, dan seterusnya. Ini zikir yang muqayyad. Artinya terikat dengan contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktunya juga terikat dan seterusnya. Nah, zikir muqayyad ini kita harus mencontoh sesuai dengan apa yang harus melakukan sesuai dengan contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, adapun zikir yang muqayyad, zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak ini zikir yang tidak terikat dengan itu semua. Ya, kapan kita mau zikir? Lagi jalan kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, zikir sebanyak-banyaknya. Secara mutlak. Allah memuji mereka yang suka berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Ya, ini zikir yang mutlak. Ya, kita lagi safar misalkan, sambil duduk, ya, kita berzikir. Nanjak kita ucapkan Allahu Akbar, turun subhanallah. Ya, kita lagi duduk dari padang lamun, ya, kita istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, kalau istighfar astagfirullah wa atubu ilaih ada contoh tuh 100 kali, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tapi bukan pembatasan, ya. Bukan pembatasan. Nah, zikir yang mutlak ini, Bapak yang Allah muliakan dan kaum muslimin yang Allah muliakan, tidak boleh kita memuqayyadkannya. Tidak boleh kita mengikatnya dengan sesuatu.
Kalau zikir yang mutlak kita ikat dengan sesuatu, maka masuk kepada bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ambil contoh misalkan membaca kulhu misalkan ya. Boleh kita baca kulhu sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau kita suka, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi tidak boleh diikat dengan jumlah tertentu, sekian 100 atau 50 ya, di masa tertentu atau di waktu tertentu. Karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Misalkan kalau ada yang mengatakan, anak akan baca Al-Fatihah di setiap malam Senin dari jam 8 malam sampai jam 9 malam 1000 kali misalkan gitu, atau 100 kali misalkan ya. Nah, ini orang tersebut sudah mengikat yang mutlak ya menjadi muqayyad ya. Kenapa tidak boleh? Karena butuh dalil, butuh keterangan. Mana contohnya? Karena apa? Kita nggak boleh membuat syariat baru. Kalau misalkan ya zikir yang mutlak ini dimuqayyadkan, terserah kita 1000 kepala, 1000 macam doa wirid. Ya. Dan berantakan jadi agama Islam ini. Ya. Dan banyak variasinya nanti. Jadi yang mutlak, perhatikan, dimutlakan. Tidak boleh diikat. Kalau misalkan yang mutlak ya, yang tidak ada ikatannya, kita ngikat sendiri, kulhu 100 kali malam Jumat. Subhanallah 1000 kali malam Sabtu. Harus tuh, wajib saya lakukan, mesti. Ini sudah masuk kepada bid'ah. Sudah membuat syariat baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din man lam ya'zan bihi Allah?" Apakah mereka punya sekutu-sekutu, syuraka, yang membuat syariat dari agama Allah yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan Nabi kita SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi, akhi. Ya, satu lagi pertanyaan dari pesan singkat dari Abdullah di Cilangsi yang bertanya, Ustadz, apakah tidak boleh menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah itu sebagaimana yang saya lihat di dunia medsos, bahwasanya ada pendakwah yang dia menafsirkan huruf muqatta'ah itu sesuai dengan penafsirannya dengan dunia filsafat. Karena masyarakat Muslim pada umumnya ini ingin mengetahui apa sih rahasia Allah yang di balik huruf-huruf muqatta'ah tersebut, sehingga banyak kaum muslimin yang tertarik. Silahkan Ustaz. Barakallahu fiik, akhi. Iya, ini sangat menarik. Ya. Sangat menarik. Ya, berhubungan dengan tafsir Al-Qur'an. Ya. Dan tafsir Quran ini ilmu yang sangat besar. Ya. Dan tafsir Quran masuk ke dalam ulumul Quran. Ulumul Quran ilmu yang sangat-sangat besar. Tidak terbatasi, subhanallah. Ya. Di antara ulumul Quran ada namanya usul tafsir. Ya. Jadi kita harus tahu pokok-pokok penafsirannya. Ya, kemudian masadirut tafsir, ma'akhidut tafsir, turuqut tafsir, dan seterusnya. Ya. Ini masuk ke sini. Ya. Dan penafsiran itu, ya, insya Allah nanti mungkin sedikit-sedikit kita akan bahas sedikit-sedikit. Ya. Itu tentunya harus dengan ilmu. Tidak boleh ngarang-ngarang. Ya, tidak boleh ngarang-ngarang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam dan rahmatan lil alamin, ya, sebagai petunjuk, ya. Dan tafsir dan mufassir itu ada ilmunya. Menafsirkan Quran juga itu ada syarat-syarat dan duwabitnya. Di antara syarat-syaratnya adalah akidahnya harus lurus untuk mufassirnya, ya. Kemudian dia harus memiliki ilmu dalam menafsirkan Quran dan ilmu-ilmu yang bisa membantu untuk menafsirkan Quran,
minimalnya bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Sampai salah satu kaum salaf, kalau tidak salah Mujahid mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir la yahillu liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ay yatakallam fi kitabillah man lam yakun aliman bi lughatil arab. Tidak halal. Kalau tidak halal artinya haram. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara tentang kitab Allah kalau dia tidak ngerti bahasa Arab. Dan bahasa Arab ya dari berbagai macam ilmunya dan dari berbagai macam ilmu funun yang ada di bahasa Arab juga harus dikuasai. Nahwu shorof yang sangat dasar itu. Nahwu shorof ini dasar. Kemudian ilmu balaghah, badi', ma'ani, bayan harus dikuasai. Ya. Ilmu istiqaq juga harus dikuasai. Ya. Ini tidak mudah menafsirkan Quran. Ya. Dan tidak boleh dengan ngarang-ngarang. Dengan saya kira, saya sangka, tidak bisa. Karena ada usulnya, ada duabitnya. Ya. Nah ini. Dan ada penafsiran ahlul bid'ah juga ada. Ya. Antum kalau mau lihat ya, contoh penafsiran yang lucu, yang keliru itu disebutkan oleh Imam Syatibi dalam Muwafaqat. Itu luar biasa beliau. Ya. Memberikan keterangan tentang tafsir-tafsir yang menyimpang. Ya, lucu. Hatta kaum Nasara itu punya tafsir untuk membenarkan agama mereka dari Quran. Gitu. Jadi tidak boleh kita pakai ilmu cocokologi dalam menafsirkan Quran. Ya, barang siapa yang berbicara tentang tafsir Quran, kemudian dia tidak punya ilmu dan benar saat tafsirkan, tetap dikatakan salah. Karena dia dari belakang, mesti dari depan. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi hati-hati dalam menafsirkan Quran. Seperti misalnya Alif Lam Mim itu, ya, memang ada perbedaan pendapat dari ulama dan banyak sekali. Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan banyak sekali aqwal. Oleh karena itu, Anda bawakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah di tafsir beliau di surat Al-Baqarah, beliau mencukupkan dengan 4 aqwal, ya, dengan 4 aqwal, dan beliau merojihkan pendapat yang bahwa Alif Lam Mim itu tidak ada makna. Nah, kalau misalkan kita mengarang-ngarang, kita bisa tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Dan tanyakan kepada mereka yang nafsirkan Quran, dari mana Pak? Bapak nafsirkan ini, ya, misalkan A-nya begini, Lamnya begini, Mimnya begini, dari mana? Gitu. Ya, dari kitab apa? Ya kan? Jadi ketahuan tuh, jangan diam saja. Kalau ada yang ngomong itu, kita tanya, mana rujukannya? Mana dalilnya? Mana Qur'annya? Mana sunnahnya? Seperti itu. Orang yang berbicara masa Quran banyak sekali. Ini dari sisi tafsir. Dari sisi qiraat saja, di Al-Fatihah, ada yang baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, harus berhenti di situ. Iya, ada saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini yang ngomong di televisi. Iya. Coba bayangkan. Dia katakan, kalau disambung Iyyaka na'budu, nanti kita menyebut setan namanya setan kana. Sama kayak setan kanas. Ini kan ngarang-ngarang juga. Ya. Menyebutkan nama setan, mana dalilnya? Ada setan kana, ada setan kanas. Seperti itu. Ya. Sama seperti orang awam menyamakan setan yang kecil namanya tuyul. Yeah. Ya. Tuyul ada nggak di Quran dan Sunnah? Kan gitu. Jadi ketika berbicara masalah Quran harus hati-hati. Ya. Harus dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Lebih baik kita baca, sampaikan perkataan ulama daripada ngarang-ngarang. Ya. Dan ahli filsafat suka ngarang-ngarang memang. Ya. Jadi ngarang-ngarang pakai akal sendiri, oh begini, oh begitu. Padahal dia sesat. Gitu. Tanpa dalil dari Quran dan Sunnah. Apalagi bicara masalah yang gaib. Kembalikan ke Quran dan Sunnah. Nggak boleh kita rajman bil gaib dan seterusnya. Jadi ada aturannya. Karena terakhir kita pembahasannya dan bukan membahas tentang usul tafsir, sebenarnya menarik usul tafsir itu. Ya. Karena dengan itu kita akan mengetahui. Karena tujuan dari belajar ilmu tafsir itu disebutkan sama ulama ada 2. Yang pertama, ma'rifatu at-tafsir as-sahih al-maqbul, mengetahui tafsir sahih dan maqbul. Yang kedua, ma'rifatu at-tafsir as-sahih at-tafsir ad-dha'if atau al-fasid,
wa ma'rifat kaifiyati raddihi. Itu. Ini mengetahui tafsir yang lemah atau tafsir yang rusak dan kita tahu bagaimana membantahnya. Intinya kalau ada orang yang menjelaskan tentang apapun dari ayat Allah, ya, dan kita, apalagi antum anak muda dan kita semua ragu, tanya ke orang itu langsung. Supaya apa? Supaya orang itu tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Ya. Jadi kalau kita tanyakan langsung, ya akan geder tuh. Apa dalilnya? Mana dalilnya? Dari mana Bapak? Dan seterusnya. Nggak boleh ngomong berbicara tanpa ilmu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau ngarang semua orang bisa. Ya, ini saja barangkali yang bisa kita bahas, yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.